Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa Dalwa TV yang berbahagia, Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita dan memberi kita di pertemuan yang penuh barakah ini untuk membahas tentang sedikit dari ulasan sirah nabawiyah dalam kitab Nurul Yaqin juz awal, yang sirah tersebut adalah perjalanan hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dilahirkan, bahkan sebelum beliau dilahirkan sampai beliau wafat. Dan sebelum kita memasuki pelajaran sirah ini, hendaknya kita ketahui bahwasanya setiap orang mukmin harus mengetahui tentang siapa panutannya, tentang siapa imamnya, tentang siapa yang akan menolong dia di dunia dan akhirat. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, pepatah mengatakan, tidak kenal maka tak sayang. Tidak mungkin seseorang sayang terhadap seseorang kecuali dia telah mengenalnya dengan sangat-sangat kenal. Oleh karena itu, dengan pertemuan kali ini, insya Allah Ta'ala kita akan menguraikan sedikit dari sirah nabawiyah di dalam kitab Khulasah Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Baiklah, kita akan memulai dengan pelajaran pertama, min hayati Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini menjelaskan sekelumit sedikit tentang bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Siapa itu beliau Nabi Muhammad SAW? Beliau adalah Rasulullah ilan nasi kafah, seorang Rasul yang diutus kepada sekalian umat. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya yang hanya diutus untuk kaum tertentu. Akan tetapi baginda Nabi besar Muhammad SAW, Allah Ta'ala utus beliau untuk sekalian umat, seluruh umat, sebagai rahmatan lil alamin. Wa akhirul anbiya'i, beliau juga adalah penutup para nabi. Beliau adalah imam anbiya wal mursalin. Wa imamur rusuli, ja'a bid-dinil islami, beliau datang membawa agama Islam yang bersyariat beliau berpedomankan Al-Quran, yang syariat beliau juga dinamakan paling sempurnanya syariat. Kenapa? Kata ulama, dinamakan syariatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini akmalu syariah, paling sempurnanya syariat, karena syariatnya Rasulullah ini sangat efisien, sangat sesuai untuk diletakkan di umat sebelum Nabi Muhammad SAW atau diletakkan di umat ribuan tahun berikutnya akan sesuai. Beda halnya dengan syariat-syariat Nabi yang terdahulu. Seperti contoh syariat Nabi Musa alaihissalam. Syariat Nabi Musa apabila kita terapkan di umat Nabi Muhammad SAW maka tidak akan sesuai. Akan menimbulkan pro kontra. Begitu juga syariat Nabi Yusuf, begitu juga syariat datuk dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Nabi Ibrahim, toh juga tidak bisa diterapkan di syariatnya Nabi Muhammad. Akan tetapi sebaliknya, syariatnya Nabi Muhammad SAW diletakkan di umat manapun, maka dia akan sangat bisa diterima oleh umat tersebut. Oleh karena itu, terutusnya Sayyidina Isa alaihissalam nanti di akhir zaman bukan membawa syariat beliau, akan tapi menyempurnakan syariatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alladzi la yaqbalullahu al-yawmal qiyamati dinan ghairahu, yang Allah Ta'ala tidak menerima, tidak menganggap agama nanti kelak di hari kiamat kecuali agama Islam. Kita bisa lihat, tidak ada agama yang sangat perhatian terhadap kebersihan. Sampai-sampai ada seorang kafir bertanya kepada sahabat tentang masalah kebersihan. Apa jawab sahabat ini? Sampai untuk kebersihan cebok pun diajarkan oleh
Islam. Oleh karena itu, sangat takjub seorang orang kafir tersebut dengan pernyataan sahabat ini. Alangkah bersihnya Islam. Alangkah sucinya ajaran Islam. Sehingga apa? Sehingga Nabi besar Muhammad SAW tidak meninggalkan sedikit pun celah, kecuali itu harus diketahui oleh umatnya, sehingga umatnya bisa sampai menggapai derajat tinggi di sisi Allah untuk mendapat derajat surga yang lebih tinggi. Wa huwa min nasli sadati Quraisyin. Nabi Muhammad adalah dari keturunan sadati Quraisyin. Siapa itu Quraisy? Suatu kabilah di Arab yang sangat terpandang, yang sangat mulia, yang sangat memiliki wibawa. Kita pernah dengar hadis dari Rasulullah yang panjang, bahwasanya apa? Nabi Muhammad SAW ini terpilih dari suku Quraisy. Dan dari suku Quraisy itu terpecah. Ada Bani Naufal, ada Bani Hashim, ada Bani Adi, ada Bani Abdul Syams. Dan kata Rasulullah, aku dari Bani Hashim. Dan dari sekalian banyak anak cucu Bani Hashim, maka akulah orang yang paling afdol. Dan akulah kuntu khiyaran min khiyarin. Aku kata Nabi Muhammad SAW, sosok yang paling mulia dari yang mulia. Oleh karena itu, Nabi kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW adalah seorang yang memiliki keturunan yang tidak ada celahnya. Ashrafi qabilatin fi Makkah al-Mukarramati. Kabilah Quraisy itu siapa? Kabilah yang sangat terpandang di Makkah al-Mukarramah. Wa yatasilu nasabuhu bi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Dan bersambung nasab beliau kepada Sayyiduna Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Akan tetapi apa? Di dalam hadis yang kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad sering menyebutkan nasab beliau hanya kepada Sayyiduna Adnan alaihissalam. Bahkan beliau berkata dalam hadisnya, apabila ada orang yang meneruskan sanad nasabku kepada Sayyiduna Ismail dan Sayyidina Ibrahim, bisa dikatakan tidak bisa dipercaya. Dan kita mendengar dari guru-guru kita bahwasanya orang yang menulis dan membawa catatan nasab baginda Nabi besar Muhammad SAW dari Sayyidina Abdullah kepada Sayyidina Adnan, apabila dia membawanya, insya Allah akan terjauhkan dari mara bahaya. Dan juga kata ulama, barang siapa yang menghafalnya, dan insya Allah juga fadilahnya sebagaimana orang yang membawanya. Oleh karena itu, patut bagi kita untuk mengetahui nasabnya Nabi Muhammad SAW. Jangan hanya nasab para orang-orang yang bukan bisa dijadikan contoh kita hafalkan, tapi seyogyanya bagi kita seorang mukmin, apalagi seorang santri, untuk mengetahui nasab dari baginda Nabi besar Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Waliduhu, ayahnya beliau adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Kita ketahui bahwasanya apa? Sayyiduna Abdullah ini adalah salah satu anak dari Abdul Muttalib, kakeknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Sayyiduna Abdul Muttalib, kakeknya Nabi, pernah bernazar, apabila aku memiliki anak laki-laki lagi, maka dia akan aku sembelih. Ternyata terbukti Allah Ta'ala mengabulkan doanya, sehingga istrinya Abdul Muttalib memiliki anak yang bernama Abdullah. Sehingga apa? Singkat cerita, ketika Sayyiduna Abdul Muttalib ingin melaksanakan nazarnya, ditegur oleh beberapa orang kaum Quraisy, yang jika engkau melaksanakan nazarmu tersebut, maka kabilah Quraisy ini mungkin akan hancur. Karena apa? Semua mereka akan meniru perlakuanmu, karena engkau adalah sesepuhnya kaum. Oleh karena itu, ada yang mengusulkan bahwasanya apa? Diundilah. Apabila masih keluar undian tersebut atas nama Abdullah, maka hendaknya ditambah dengan 10 berkurban dengan 10 ekor unta. Oleh karena itu apa? Pertama kali undian, tetap keluar nama Abdullah. 2 kali undian, tetap keluar nama Abdullah. 3 kali undian, tetap keluar nama Sayyidina Abdullah. Sampai 10 kali undian, baru keluar onta. Oleh karena itu apa?
untuk sebagai ganti dari menyembelih Sayyidina Abdullah, maka Sayyidina Abdul Muttalib menyembelih 100 ekor unta. Oleh karena apa? Nabi besar Muhammad SAW adalah keturunan dari Nabi Ismail yang juga akan disembelih oleh ayahnya. Beliau bersabda dalam hadisnya, Ana benu Dhabihatain. Aku adalah keturunan dari dua sosok mulia yang akan disembelih oleh ayahnya. Ini adalah manakib singkat dari ayah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidu Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, dan wa ummuhu Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab, dari Bani Zuhrah. Orang ibu beliau adalah bernama Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab, bertemu nasab ayahanda beliau dan ibunda beliau di kakek kelima, yaitu Kilab. Fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi fi jadhil khamis wa huwa Kilab. Walaqad tuwfiya waliduhu wa huwa fi batni ummihi wa umruhu 18 sanah. Dan telah meninggal ayahanda baginda Nabi besar Muhammad SAW, sedangkan Nabi besar Muhammad SAW itu masih di dalam kandungan orang ibunya. Di sini kita melihat dan kita menyaksikan sebuah irhasat, kejadian-kejadian aneh sebelum Nabi besar Muhammad SAW diutus. Pertama adalah ibunda beliau tidak merasakan berat ketika hamil beliau. Dan beberapa mukjizat lainnya yang mungkin kita akan dapatkan di kitab-kitab yang lebih besar. Kata para ulama, kenapa orang-orang ibunda Nabi Muhammad SAW, orang-orang tercinta Nabi Muhammad SAW wafat, seperti ayahnya, ibunya, istrinya, anaknya, dan lain-lain? Kata para ulama, wafatnya mereka itu dikarenakan agar Nabi besar Muhammad SAW, rahmat beliau fokus menyeluruh untuk umatnya. Agar tidak ada satupun dari umatnya luput dari yang namanya rahmatnya Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu apa? Allah Ta'ala hikmah dari mewafatkan orang-orang tercintanya, bukan berarti Allah Ta'ala tidak sayang kepada Nabi Muhammad, akan tapi Allah lebih sayang kepada beliau dan lebih perhatian terhadap Nabi dan umatnya dan hamba Allah sekalian, dengan fokusnya Nabi besar Muhammad SAW dalam mengarungi dakwah, sehingga tidak satupun umatnya yang tertinggal dakwahnya oleh Nabi besar Muhammad SAW. Wa umruhu 18 sanah wa dufina bil Madinati, dan umur ayahanda Nabi besar Muhammad SAW itu 18 tahun ketika beliau Nabi besar Muhammad masih di kandungan ibunya, dan wafat dikuburkan, dikebumikan di kota Madinah Al-Munawwarah. Walam yatruk lahu syai'an minal mal, dan ayahanda beliau tidak meninggalkan sedikit pun harta untuk ditinggalkan kepada Sayyidatuna Aminah dan anaknya sallallahu alaihi wasallam. Baiklah pemirsa Dalwar TV, dimanapun Anda berada, jangan beranjak dulu dan jangan kemana-mana. Ulasan singkat Sirah Nabawiyah di kitab Sirah Khulasah Nurul Yakin akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.